Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini yang kita baca menceritakan waktu itu orang Amalek membakar kota Ziklag. Pada saat itu Daud tidak ada di tempat ini. Pada saat itulah bangsa Amalek membakar habis kota Ziklag dan kemudian menggiring semua penduduk di sana, baik perempuan, baik laki-laki, termasuk istri daripada Daud. Ketika Daud dan orang-orangnya tiba di Ziklag, mereka melihat sudah terbakar kota Ziklag dan semua keluarga mereka sudah tidak ada lagi. Situasi itu membuat mereka sangat sedih. Bahkan dikatakan mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka berteriak, apalagi anggota keluarga mereka tidak ada lagi. Dalam keadaan seperti itu, ada beberapa orang yang bersama dengan Daud menyalahkan Daud, bahkan ingin melempari dia. Situasi itu membuat dia semakin terjepit. Sudah dia sedih, kehilangan istri, dia diserang lagi, dia sangat terjepit. Situasi itu membuat dia menjadi sedih. Tetapi saudara-saudara, ketika situasi itu menggiring dia ke dalam keputusasaan, dia tidak mau terbawa situasi itu. Akhirnya dia bangkit. Dia menguatkan hatinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian saudara-saudara, ketika dia bangkit, dia menguatkan imannya, artinya dia tidak larut di dalam kesedihan, dia tidak larut di dalam masalah itu, dia bangkit, dia menguatkan hatinya. Dan ketika dia menguatkan hatinya, akhirnya dia mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Yang diminta itu adalah bertanya kepada Tuhan, apakah saya Tuhan mengejar mereka? Dan Tuhan menjawab, kejarlah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang kalau kita saat menghadapi situasi yang sulit, kadang membuat kita menangis, kadang membuat kita situasi yang terjepit, kadang-kadang terbawa arus kita menjadi putus asa. Pada saat itulah kita harus bangkit. Bagian kita menguatkan iman kita. Artinya kita percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita berkata Tuhan pasti menolong, itu namanya menguatkan, meneguhkan iman kita, supaya jangan kita larut di dalam masalah itu. Dan ketika kita menguatkan iman kita, semangat kita bangkit.
Dan kemudian kita harus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Itulah perlunya kita menguatkan iman kita dan selanjutnya berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan mau putus asa, jangan mau menyerah, jangan menjadi tawar hati ketika menghadapi situasi yang sulit. Kita harus kuatkan iman kita, kita harus teguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan pasti menolong kita. Dan berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Saudara-saudara, jangan menyerah dalam situasi yang sulit. Lakukan bagianmu, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.